Seorang pria Bisman bisa mendapatkan taring binatang di kalungnya untuk setiap betina yang dia miliki anak bersamanya. Semakin banyak taring binatang, semakin populer dia. Tapi 5 Bisman tampan yang memukau di depannya tidak punya apa-apa di kalung mereka. Ternyata pemilik betina mereka adalah seorang wanita jelek 2 ton. Memanfaatkan menjadi putri kepala suku, dia secara paksa mengklaim mereka sebagai pasangannya. Tadi malam, dia bahkan menyelinap ke gua salah satu dari mereka, seorang Bisman bernama Muswan, mencoba meracuninya, tapi dia menendangnya keluar. Suzu yang terhina, pemilik asli tubuh ini, melompat ke sungai, berharap membuatnya merasa kasihan padanya, tapi dia benar-benar tenggelam. Lin Suzu, setelah menerima ingatan pemilik asli, menggigil karena dingin. Saat itu, suara yang penuh jijik berkata, "Lin Suzu, ini terakhir kalinya. Jika kamu ingin melompat ke sungai lagi, jauhi aku." Itu adalah Muswan, salah satu pasangan Bisman pemilik asli. Dia berjalan mendekat dengan tatapan jijik dan mendorong perutnya keras, menambahkan, "Meski kamu tenggelam, aku tidak akan memberimu napas buatan." Lin Suzu, yang marah karena perlakuannya, melompat, menendangnya, dan lari pergi. Muswan, melihat punggungnya yang menjauh, mengutuk Lin Suzu, "Kamu tunggu saja. Aku tidak akan membiarkanmu lolos dari ini." Lin Suzu lari kembali ke gua untuk memproses ingatannya. Pemilik asli adalah putri kepala suku. Ketika dia masih kecil, dia ditukar dan dibesarkan oleh beruang hitam, itulah mengapa dia kotor, hitam, dan tidak higienis. Dia juga punya saudara palsu, Lin Nuan Nuan. Awalnya, 5 Bisman itu seharusnya milik Lin Nuan Nuan, tapi pemilik asli menggunakan tahun-tahun penderitaannya untuk menuntut 5 Bisman sebagai kompensasi. Saat Lin Suzu sedang menyortir ingatannya, seorang Bisman dengan penampilan seperti serigala membawa beberapa herbal masuk. Ini adalah pasangan lain dari pemilik asli, Lanting. Orang tuanya meninggal saat dia lahir, dan kepala suku, ayah pemilik asli, menemukan dan mengadopsinya selama perjalanan berburu. Karena kebaikan ini, dia adalah satu-satunya Bisman yang memperlakukan pemilik asli dengan normal. Tapi ketika dia melihat Lin Suzu basah kuyup, matanya, yang penuh perhatian, dengan cepat berubah menjadi jijik. "Aku sudah mencuci kulitnya. Kamu bisa menyimpannya sendiri setelah kering." Lin Suzu terkejut melihat tatapan jijik sekilas di matanya. Apakah semua orang mengubah ekspresi mereka secepat itu? Tapi ketika dia melihat herbal di atas meja, ekspresinya juga berubah. Di atas meja ada herbal obat untuk menghangatkan meridian dan meredakan nyeri. Pemilik asli untuk pamer hubungan baiknya dengan pasangannya telah berbohong kepada Lanting, mengatakan dia sedang menstruasi dan perutnya sakit, jadi dia tidak bisa mencuci kulit. Tapi sekarang dia basah kuyup tanpa tanda darah. Inilah mengapa mata Lanting penuh jijik. Satu-satunya orang yang agak baik padanya sekarang hilang. Lin Suzu mendesah dan mengambil kulit untuk mengeringkan dirinya sebelum mengenakan kulit bersih. Dia merasa ada yang tidak beres. Setelah melihat sekeliling ruangan, dia menyadari dia berada di masa lalu kuno dan tidak ada cermin. Jadi Lin Suzu kembali ke sungai tempat pemilik asli melompat masuk. Dalam kehidupan masa lalunya, dia memiliki kemampuan air dan telah mencapai level 9. Selama dia dekat air, dia bisa menyembuhkan, memurnikan, dan menyaring racun. Dia mencoba mengulurkan tangannya dan mengumpulkan air, mengembunkannya menjadi bola lalu melemparkannya. Tetesan airnya kecil dan tidak terlalu kuat. Lin Suzu mendesah, "Aku harus memulai dari awal. Setidaknya dia hidup, dan itu yang terpenting." Setelah memeriksa kekuatannya, Lin Suzu melihat pantulannya di air. Dia terkejut dengan apa yang dilihatnya. Dia tidak berkulit putih atau langsing. Dia pendek, sekitar 1,65 meter, tapi sehitam arang. Wajahnya datar, matanya celah sempit, dan bibirnya tebal dan gemuk seperti sosis besar. Tanda lahir ungu menutupi bagian atas pipi kirinya,
dan tubuhnya gemuk dan bulat. Lin Suzu mengangkat lengannya, mengungkapkan anggota tubuh setebal ban Michelin. Dia merasa seperti jika dia menggulung diri, dia bisa berguling melintasi tanah. Untungnya, orang itu tidak sepenuhnya tidak terawat. Setidaknya rambutnya sudah ditata. Lin Suzu meraih dan menyentuh rambutnya, dan wajahnya membeku. Apakah itu direkatkan? Itu keras seperti batu, dan ada sesuatu yang bergerak di dalamnya. Dia mencoba menggaruknya, dan makhluk kecil yang menggeliat merayap naik ke kukunya. Lin Suzu dengan cepat menariknya ke bawah dan melihat apa yang tampak seperti kutu. Pikiran Lin Suzu kosong. Orang aneh macam apa ini? Mengingat awal yang buruk, sistem tidak terlalu berlebihan untuk diminta, kan? Ding, merasakan kebutuhan dalam host, sistem sekarang mengaktifkan. Sistem benar-benar muncul. Beri aku sampo dan obat kutu. Maaf, host. Kami tidak punya barang-barang itu. Menurut alur cerita biasa, mengingat penampilanku, bukankah aku harus terikat dengan sistem upgrade kecantikan? Maaf, host. Kami adalah sistem strategi Lovebrain. Selama kamu berhasil mengubah Bisman dalam sistem menjadi Lovebrain, kekuatan dan kekuatan mentalmu akan ditingkatkan. Apa maksudmu? Kamu ingin aku dengan penampilan seperti ini menaklukkan 5 pasangan Bisman pemilik asli. Kamu bercanda, sistem adalah sistem yang serius dan tidak bercanda. Pengingat ramah, host yang gagal menyelesaikan tugas sistem akan dipaksa lockout dan dihentikan. Tampaknya dia tidak bisa mengandalkan sistem. Lin Suzu harus menemukan cara untuk menyingkirkan kutu di kepalanya sendiri. Cara termudah adalah mencukur semua rambutnya, tapi dia tidak bisa menerima menjadi lebih jelek lagi. Dia sangat butuh sisir bergigi halus untuk menyingkirkan kutu dan telur mereka. Lin Suzu menemukan pohon boxwood. Sayangnya, cabang yang cocok untuk sisir terlalu tinggi, jadi Lin Suzu harus berjinjit untuk meraih cabang. Xiao, seorang Bisman yang akan berganti kulit, sedang berbaring di bawah sinar matahari untuk mengisi energi. Dia baru saja tertidur ketika mendengar suara gemerisik. Ketika membuka mata, dia melihat pantat Lin Suzu bergoyang ke sana kemari. Dia langsung mengerutkan kening, wajahnya penuh jijik. Dia pasti tahu aku lemah karena berganti kulit, jadi dia mencoba menggodaku. Dia semakin tidak tahu malu. Melihat Lin Suzu semakin dekat, dia berkata dengan suara dingin, turun. Pergi dari pandanganku. Lin Suzu baru menyadari Xiao ada di atasnya. Mengapa aku tidak bisa memanjat pohon ini? Apakah namamu tertulis di atasnya? Apakah kamu memilikinya? Kamu sangat arogan. Jika kamu tidak suka, pergi sendiri. Kepalanya gatal luar biasa, dan melihat orang di depannya bertindak sangat konyol, dia tidak bisa menahan amarahnya. Setelah serentetan kata-kata, dia mengabaikannya. Xiao terkejut dengan belokannya yang cepat dan cara dia berjalan pergi. Dia benar-benar tidak datang untuknya. Lin Suzu pandai dengan tangannya dan dengan cepat membuat sisir. Dia pergi ke sungai dan menjalankan sisir melalui rambutnya dan keluar segerombolan kutu. Pemandangan itu membuatnya jijik dan dia merasa perutnya mual, hampir muntah. Betapa tidak higienisnya kamu harus memiliki kepala penuh kutu. Menahan rasa asam di mulutnya, Lin Suzu pergi ke tempat yang berbeda, dan mulai lagi, mata tertutup. Selama aku tidak melihatnya, itu tidak ada. Tapi hanya sisir saja tidak cukup. Lin Suzu mengumpulkan mukwat, membakarnya dalam tabung bambu, dan mencuci rambutnya. Dia merasa banyak lemak dan kutu hilang. Meski dia masih jelek, setidaknya masalah kutu teratasi. Lin Suzu mendesah dan berjalan ke depan ketika seorang wanita cantik berkulit putih menghalangi jalannya. Dibandingkan dengannya, Lin Suzu adalah bebek buruk rupa untuk angsa. Suzu, aku dengar kamu melompat ke sungai. Apakah kamu baik-baik saja? Lin Nuan melihatnya dengan ekspresi manis, polos. Di belakangnya ada beberapa betina lain. Nuan, jangan pedulikan dia. Apa yang mungkin salah dengannya?
Lihat hal yang dia lakukan. Dan dia bertingkah seolah tidak terjadi apa-apa. Sebelum Lin Suzu bisa bicara, salah satu betina di belakang Lin Nuan berbicara dengan ejekan. Tepat sekali. Betina biasa akan terlalu malu untuk melihat siapapun setelah ditolak oleh pasangannya. Tapi lihat dia masih hidup dan sehat. Nuan, kamu terlalu baik. Lin Nuan dengan udara aku sangat polos dan murni membela Lin Suzu. Jangan bicara seperti itu tentang Suzu. Dia tidak bisa menahan diri. Dan sebagai saudarinya, tentu aku harus peduli padanya. Dengan itu, dia berjalan lebih dekat ke Lin Suzu. Melihat rambutnya basah, dia mengambil handuk kulit dari lengannya, menyingkirkan rambut yang menutupi tanda lahir Lin Suzu, dan mulai menyekanya. Sambil pura-pura menyeka rambutnya, dia berkata dengan suara lembut, "Suzu, ini bukan masalah besar. Kamu tidak perlu melompat ke sungai. Selama kamu perlahan berubah, Musuan akan melihat sisi baikmu." Jika Lin Suzu tidak tahu bahwa Lin Nuan adalah Green Tea bermuka dua, dia benar-benar akan berpikir dia peduli padanya. Dua betina di belakangnya mulai memujinya. Nuan sangat baik, Suzu sangat jahat padanya, tapi dia masih peduli padanya seperti biasa. Senyum Lin Nuan menjadi lebih dipaksa mendengar kata-kata mereka. Ini hari lain untuk menunjukkan betapa lembut dan murah hatiku. Tapi saat dia akan menarik tangannya, Lin Suzu menggenggamnya. Lin Nuan sedikit terkejut. "Suzu, ada yang lain." Lin Suzu mengangguk serius. "Ada satu hal yang perlu saudari bantukan." Lin Nuan tidak benar-benar ingin membantu Lin Suzu, tapi dengan banyak orang di sekitar, dia harus bertanya. "Apa itu? Selama aku bisa melakukannya, aku pasti akan membantumu." "Ini bukan hal besar," kata Lin Suzu, meletakkan tangan Lin Nuan di kepalanya. "Aku punya beberapa kutu di kepalaku yang tidak bisa kujangkau. Aku harus merepotkan saudariku untuk membantuku menggaruknya." Menggaruk kutu. Wajah Lin Nuan penuh horor, dan dia mencoba menarik tangannya, tapi Lin Suzu memegang erat. "Bukankah saudariku baru saja bilang akan membantuku? Mengapa tiba-tiba menarik tanganmu? Apakah kamu berbohong tentang membantu saudarimu?" "Bagaimana aku bisa berbohong? Aku baru saja memikirkan cara lain." Lin Nuan berjuang untuk menarik tangannya, tapi Lin Suzu terus memegang. "Saudari, kurasa kamu hanya jijik padaku." Wajah Lin Nuan berkedut. "Bagaimana aku bisa jijik padamu? Tapi kamu tidak mau membantuku menggaruk kutuku." "Kepalaku sangat gatal," Lin Suzu bersikeras, menarik tangan Lin Nuan ke arah kepalanya. Saat Lin Nuan menyentuh rambutnya yang mengembang, dia berteriak, "Suzu, kamu punya terlalu banyak kutu. Aku tidak bisa mengambil semuanya. Aku akan mengambilkan obat untukmu." Dia kemudian menarik tangannya dan mendorong Lin Suzu menjauh, pergi. Lin Suzu melihat sosok yang menjauh. Dia kemudian melihat dua betina yang berdiri di samping. "Bukankah kalian bilang akan membantuku? Sepertinya saudariku jijik padaku karena saudariku tidak mau membantuku menggaruknya. Bisakah kalian berdua membantu?" Lin Suzu berjalan ke arah dua betina, menarik rambutnya. Dua betina melihatnya dengan jijik dan takut. Suzu, kami baru ingat kami punya pekerjaan rumah." Dengan itu, mereka berdua lari. Lin Suzu tertawa, melihat mereka lari kalah telak. "Jadi, kamu juga Green Tea. Siapa yang tidak bisa menjadi satu?" Sebelum dia bisa berhenti tertawa, objek putih jatuh dari langit ke tangannya. Fu Fang, yang telah kembali dari berburu, telah menonton pertunjukan dari kejauhan. Dia berpikir pada dirinya sendiri bahwa Lin Suzu tidak sebodoh yang dia kira. Lin Nuan selalu berpura-pura lembut dan murah hati, dan dia akan terjebak setiap kali. Lin Suzu melihat ke atas dan melihat sosok tinggi ramping dengan jubah bulu. Ekspresinya dingin saat dia menunjuk barang di tangannya. "Ini untukmu hari ini. Ini adalah pasangan lain dari 5 bisman pemilik asli, Fu Fang."
Bentuk aslinya adalah naga burung pipit, binatang tingkat kelima. Suku naga burung pipit sangat kuat di benua ini dan menguasai sebagian besar darinya. Dia bertanya-tanya mengapa bangsawan seperti dia ada di sini dan dipasangkan dengan pemilik asli. Melihatnya memegang ikan dengan ekspresi jijik, Fu Fang melihatnya merendahkan. Kamu bahkan tidak bisa makan ikan. Bagaimana kamu makan ikan mentah? Lin Suzu melihat ikan yang baru dikupas di depannya. Jika kamu ingin memakannya, makan saja. Jika tidak, jangan. Dia tidak punya banyak hal untuk dikatakan, mengasumsikan dia tidak senang dengan makanan yang dia temukan untuknya. Lin Suzu menggelengkan kepala. Dia menemukan beberapa cabang dan menyalakan api. Dia kemudian menusuk ikan dengan tongkat dan mulai membakarnya. Fu Fang telah merencanakan untuk pergi setelah menurunkan ikan. Tapi melihat tindakan Lin Suzu, dia tinggal seperti oleh kekuatan supernatural. Sementara ikan sedang dipanggang, dia bahkan masuk ke hutan untuk memetik buah liar dan mencuci tabung bambu yang telah dia buat sebelumnya untuk membuat jus buah. Melihat Fu Fang memperhatikannya, dia melihatnya dan bertanya, apakah kamu ingin minum? Mata Fu Fang menyapu cangkir bambu bekas, dan dia dengan cepat pergi seolah sedang melarikan diri. Ada apa dengan pria itu? Jika dia tidak mau, dia tidak perlu lari seperti itu. Lin Suzu mengingat tatapan di matanya, yang tampak penuh jijik. Dia memutar mata. Setelah menyelesaikan ikan, Lin Suzu pergi ke sungai untuk mencuci. Dia tak terduga bertemu Lanting lagi. Mengingat tugas yang diberikan sistem kepadanya, dia dengan cepat lari kepadanya. Lanting, apakah kamu mengambil air? Aku akan membantumu. Lanting mengabaikannya. Setelah mengisi satu ember, dia melempar keluar yang lain. Lin Suzu tahu dia masih marah padanya. Dia hati-hati mendekatinya lagi. Lanting, aku minta maaf tentang kemarin. Aku seharusnya tidak berbohong padamu. Aku minta maaf. Ekspresi Lanting acuh tak acuh. Jika itu semua yang ingin kamu katakan, aku sudah mendengarnya. Aku melakukan itu karena betina lain di suku semua memanggilku jelek. Pasanganku semua mengabaikanku, jadi aku melakukan itu untuk menunjukkan bahwa pasanganku benar-benar peduli padaku. Aku tahu aku seharusnya tidak begitu jahat, tapi aku tidak bisa menahannya. Setelah dibawa pulang oleh ayahku, semua orang tidak sukaku dan membenciku. Ini pertama kali dia bertindak seperti White Lotus. Tapi setelah dia bicara, tidak ada tanggapan. Tidak mendapat tanggapan, Lin Suzu berbalik untuk pergi. Dia terkejut ketika Lanting berjalan melewatinya dan berkata dengan suara tenang, "Tidak, aku tidak membencimu." Mata Lin Suzu bersinar. Sebelum dia bisa bertanya yang lain, sistem yang tidak dapat diandalkan tiba-tiba muncul. Selamat, host. Kamu telah berhasil menaklukkan Lanting. Dia telah berubah dari Love Brain -10 menjadi level 1 Filter Brain. Mendengar suara sistem, Lin Suzu terkejut. Apakah Lanting suka padaku? Sistem tidak merespons, tapi memberinya layar virtual biru muda. Melihat nilai 0,001, Lin Suzu tidak bisa berkata-kata. Sistem, bisakah kamu memberitahuku apa itu Filter Brain? Filter Brain adalah keadaan cinta di mana kamu selektif buta untuk orang yang kamu cintai. Setelah orang yang kamu suka jatuh cinta, dia melihat orang lain seolah mereka memiliki filter kecantikan level 10. Dia akan secara naluriah dan tanpa batas memperbesar kekuatan mereka sambil otomatis mengabaikan cacat mereka. Lin Suzu terkejut setelah mendengar ini. Love Brain level 1 ini terdengar seperti masokis. Akankah Lanting menjadi seperti ini? Lin Suzu sedikit ragu. Saat dia berpikir, teriakan tiba-tiba datang. Lin Suzu, apa yang kamu lakukan? Sarapan telah disajikan di alun-alun. Ke sini. Mendengar ada makanan, Lin Suzu dengan cepat lari ke alun-alun. Saat dia mengantri, dia tiba-tiba didorong ke depan. Seorang wanita tampak bangsawan menatapnya dengan ketidaksenangan. Lin Suzu, mengapa kamu terlambat?
Semua betina lain bangun pagi untuk melakukan pekerjaan mereka. Orang ini adalah ibu pemilik asli, Lana. Lana tidak benar-benar suka putri biologisnya sendiri. Sebaliknya, dia memandikan Lin Nuan, yang telah dia besarkan sejak kecil, dengan kasih sayang. Lin Suzu melemparkan pandangan samar sekeliling. Tapi bukankah masih ada orang di sini? Di masa lalu, pemilik asli juga cukup rajin. Tapi dia kemudian menemukan bahwa tidak peduli berapa banyak yang dia lakukan, orang-orang di suku hanya akan menertawakan dan meremehkannya. Dia secara bertahap berhenti melakukan pekerjaan rumah. Dan karena dia berhenti, orang-orang di suku menyebutnya malas. Bagaimana kamu bisa membandingkan dirimu dengan Bisman? Mereka bangun pagi untuk berburu. Wajar jika mereka kembali terlambat. Lihat kamu, apa yang telah kamu lakukan. Lana memarahinya tanpa henti. Lin Suzu melirik beberapa betina yang sudah makan sarapan di dekatnya. Lin Nuan tidak di antara mereka. Lana sangat bias sehingga dia hanya memanggilnya keluar. Bukankah Lin Nuan juga tidak di sini? Lin Nuan benar-benar licik. Saat dia memikirkannya, Lin Nuan perlahan berjalan dari kejauhan. Kilat kejutan muncul di matanya ketika dia melihat Lin Suzu lebih awal darinya. Tapi mendengar suara Lana, ekspresinya kembali normal, berubah menjadi perhatian. Suzu, bagaimana kamu membuat ibu marah lagi? Cepat minta maaf padanya. Suaranya lembut dan matanya penuh belas kasihan. White Lotus dalam aksi benar-benar sesuatu yang lain. Tapi Lin Suzu memberinya rasa obat sendiri. Dia juga mengadopsi ekspresi berair saat melihat Lin Nuan. Saudari, apa yang kamu katakan? Apa yang kulakukan salah sehingga aku perlu minta maaf pada ibu? Lin Nuan terkejut. Dia tidak menyangka Lin Suzu akan berbicara seperti ini. Aku hanya melihat ibu marah. Jadi, begitu dia mengucapkan ini, Lana langsung memihaknya. Jangan pedulikan dia, Nuan. Ini bukan salahmu. Dia yang terlambat, tapi dia bilang kamu juga tidak di sini. Kita semua tahu kamu sibuk memberitahu orang bahwa sarapan sudah siap. Lin Nuan mengangguk patuh. Tidak apa-apa jika aku salah paham selama ibu senang. Dengan itu, dia mengambil tabung bambu dari lengannya dan menyerahkannya. Susu, kamu bilang ada kutu di kepalamu kemarin. Aku bawakan obat untuknya. Lin Nuan tidak pernah punya kutu, jadi dia tidak tahu apa itu obat kutu. Dia hanya memasukkan madu dalam tabung dan menyamarkannya sebagai obat. Lin Suzu melirik obat yang disebut, yang sama sekali tidak berbau herbal obat. Itu pasti hanya sesuatu yang acak yang dia gunakan untuk berpura-pura menjadi orang baik. Lin Suzu mengendus dan melihatnya dengan ekspresi sedih. Saudari, apakah kamu lupa? Setelah kamu jijik padaku kemarin, aku pergi dan menggaruknya sendiri. Aku menggaruk sepanjang malam dan semuanya sudah hilang sekarang. Mendengar ini, mata semua orang melebar. Lin Suzu biasanya rentan merusak hal-hal, jadi dia jarang menangis. Dan dia juga menyebutkan bahwa Lin Nuan jijik padanya. Ini menjadi menarik. Lin Nuan terjebak dan dengan cepat menyerahkan obat lagi. Aku benar-benar tidak jijik padamu. Aku pergi kemarin untuk mengambil obat ini untukmu. Kamu tidak bisa menyingkirkan kutu hanya dengan menggaruk. Obat bekerja lebih baik. Lana tidak tahan tuduhan tidak berdasar Lin Suzu terhadap Lin Nuan, jadi dia memarahinya. Mengapa kamu tidak mengambil obat yang dibawa saudarimu? Untung saudarimu sangat pemaaf. Setelah kamu bicara tentang dia seperti itu, dia masih membawakan obat untukmu. Lana melihatnya dengan jijik. Jika kamu tidak ingin orang jijik padamu, jangan punya kutu. Lin Suzu melihat ibu dan putri berakting dan senyum merayap di wajahnya. Dia mengambil tabung bambu. Terima kasih, saudari. Lalu dia membuka tutupnya. Melihat air yang tampak seperti madu, dia bertanya, saudari, apa yang kamu gunakan untuk membuat obat kutu ini? Mengapa baunya seperti madu? Mata Lin Nuan berkedip.
Aku menggunakan herbal yang sama untuk membuat obat kutu. Aku hanya menambahkan madu untuk membuat baunya lebih enak. Lin Nuan cepat menemukan alasan. Apakah kamu menggunakan 100 herbal obat dalam mukwat? Lin Nuan tidak tahu herbal mana yang digunakan, jadi dia hanya mengangguk. Ya, aku menggunakan herbal itu. Begitu dia mengucapkan ini, kerumunan mulai bergumam. Obat kutu tidak dibuat seperti itu. Bahan umum adalah 100 herbal beracun, diktamus, akar spora, dan mukwat. Lin Nuan menyadari dia mengucapkan hal yang salah dan dengan cepat memperbaiki dirinya. Itu adalah 100 herbal beracun dan akar spora. Aku salah bicara tadi. Lin Suzu mengangkat alis. Dia menyerahkan tabung bambu kepada orang yang berbicara. Kurasa ada yang salah dengan hidungku. Bisakah kamu cium apakah ada 100 herbal beracun atau akar spora di sini? Kurasa saudariku mungkin benar-benar salah. Beberapa orang baik hati datang dan menciumnya. Seorang betina tua menyarankan, tidak banyak 100 herbal beracun atau akar spora dalam ini. Lebih baik tidak menggunakannya. Lin Nuan berdiri di samping dengan malu dan terhina. Yang bisa dia katakan hanyalah, mungkin aku menambahkan terlalu banyak madu. Lana tidak ingin Lin Nuan menjadi pusat perhatian, jadi dia mengalihkan topik. Baiklah, Nuan tidak pernah punya kutu sebelumnya, jadi bagaimana dia tahu seperti apa obat kutu? Sudah cukup baik dia repot membuatnya untukmu. Lin Suzu melirik sekeliling. Selain Lanting, tidak ada pasangan Bisman lain yang datang. Sepertinya tidak perlu baginya untuk datang sarapan di masa depan. Lin Suzu berbalik dan berjalan ke hutan. Dia ingat melihat beberapa telur dekat kolam liar ketika mencari herbal kemarin. Dia berencana mengambilnya untuk membuat telur goreng. Xiao tidak pernah terbiasa dengan sarapan yang disiapkan suku. Ketika dia tidur di alang-alang kemarin, dia melihat beberapa telur bebek. Dia berencana mengambilnya untuk sarapan. Tapi ketika dia pergi mengambilnya setelah bebek pergi, tangan gemuk tiba-tiba muncul dan mengambil semua telur dari sarang. Melihat sosok hitam, dia pikir itu beruang dan akan melawannya untuk mendapatkan telur kembali. Tapi dia melihat itu Lin Suzu, jadi dia lari. Xiao mengikutinya dengan wajah penuh marah. Lin Suzu takut bebek liar akan mengejarnya, jadi dia lari cepat dan tidak menyadari ada yang mengikutinya. Setelah meninggalkan hutan, dia mendesah lega dan mulai menyiapkan telur gorengnya. Xiao mengikuti Lin Suzu dan melihatnya mengeluarkan banyak hal aneh, jadi dia tidak keluar langsung, ingin melihat apa yang dia lakukan. Lin Suzu dengan telur bebek liar di lengannya, menemukan Lanting di sudut. Dia telah memikirkannya dan menyimpulkan hanya Lanting yang bisa memberinya garam. Jadi dia langsung kepadanya. Tentu saja, dia juga membawa telur bebek bersamanya untuk mendapat perhatiannya. Dia berpikir sekali dia membuat telur dan membaginya dengannya, sikapnya padanya akan berubah. Melihat Lanting mengasah senjatanya dengan batu, Lin Suzu berjalan dengan senyum. Lanting, bisakah kamu memberiku garam? Lanting berhenti dan mengerutkan kening. Untuk apa kamu butuh garam? Garam sangat berharga, bukan sesuatu yang bisa kamu mainkan. Lin Suzu melihat ke bawah dan menunjuk beberapa telur bebek liar di lengannya. Aku menemukan beberapa telur bebek dan ingin membuat telur goreng. Telur goreng, apa itu? Dia tidak pernah mendengarnya dan melihat Lin Suzu dengan ekspresi bingung. Lin Suzu menunjuk telur di lengannya. Kamu pecahkan, lalu tambahkan minyak dan garam dan masak jadi telur goreng yang lezat. Xiao, yang bersembunyi di belakangnya, melihat Lin Suzu bertingkah manja terhadap Lanting. Senyum mengejek muncul di wajahnya. Tapi ketika mendengar kata-kata berikutnya, wajahnya langsung murung. Setelah selesai, aku akan memberikannya untukmu makan. Ini telurku, mengapa aku harus memberikannya pada Lanting untuk dimakan? Tapi saat ini, akan sangat memalukan untuk lari dan merebut telur kembali.
Senyum aneh muncul di wajah Xiao saat dia meninggalkan tempat kejadian. Lanting mendengarkan dan menolak dengan tenang. Tidak, kamu makan sendiri. Dia kemudian mengeluarkan garam dari lengannya. Aku hanya punya sebanyak ini. Apakah cukup? Lin Suzu mengambil paket garam dan mengangguk. Cukup, aku akan membuatkanmu telur goreng setelah selesai. Lin Suzu bergegas ke kompor yang telah dia siapkan dan melihat Xiao jongkok di depannya seolah sedang memeriksa sesuatu. Lin Suzu memaksa tersenyum. Apa yang kamu lakukan di sini? Xiao mendengar kegugupan dalam suara Lin Suzu dan alisnya melengkung. Jika kamu ingin menyimpan ini, serahkan telurnya. Lin Suzu pura-pura tidak tahu. Telur apa? Apa yang kamu bicarakan? Xiao melipat lengannya di dada dan melihatnya. Apakah aku perlu mengingatkanmu? Kamu mengambil 6 telur dari alang-alang. Bagaimana kamu tahu ada 6 telur di alang-alang? Apakah kamu mengikutiku? Xiao melihat kecurigaan di matanya. Aku tidak sebosan itu. Aku melihatnya kemarin. Aku berencana mengambilnya untuk sarapan, tapi siapa sangka kamu akan mengambil telurku. Lin Suzu, yang bingung dengan kata-katanya, tertawa ketika mendengar dia bilang itu telurnya. Telurmu, itu kaya. Apakah namamu tertulis di atasnya? Jika kamu tidak datang dengan sudut, telur ini akan jadi milikku. Jadi mengapa bukan milikku? Xiao menolak mundur. Hal-hal di alam liar adalah masalah siapa yang lebih mampu. Aku di sini duluan, jadi tentu saja itu milikku. Kamu di sini duluan. Jika kamu ingin bicara tentang siapa yang di sini duluan, aku juga melihatnya kemarin. Lin Suzu mengejek. Apa gunanya melihatnya kemarin? Aku bisa bilang aku melihatnya kemarin lusa. Melihat Lin Suzu tidak mundur, Xiao tidak membuang-buang kata lagi. Aku tidak peduli apa yang kamu pikir. Jika kamu ingin hal ini tetap ada, berikan aku telurku kembali. Lin Suzu melihat Xiao akan membuang minyak, dan wajahnya langsung berubah. Ayo bicarakan ini dengan baik. Jangan gegabah, Xiao mendengus. Tidak ada yang dibicarakan. Kembalikan telurnya. Berikan kamu 6 telur. Lin Suzu mendengus. Kamu bahkan tidak akan meninggalkan satu untukku. Lin Suzu melihat konfrontasi langsung tidak akan berhasil. Jadi, dia berpikir sejenak dan mundur selangkah. Bagaimana ini? Kamu tidak perlu membuang minyaknya. Aku akan membuat ke-6 telur goreng dan kita bisa memakannya bersama. Bagaimana menurutmu? Bisakah telur goreng seenak itu? Lin Suzu mengangguk serius. Tentu saja. Melihat keraguan Xiao, dia menepuk dadanya. Jika kamu tidak percaya, aku bisa membuat 2 untukmu, coba dulu. Dengan itu, dia mengeluarkan garam yang didapat dari lanting. Aku juga punya garam di sini. Dengan garam, rasanya pasti enak. Melihat Lin Suzu bahkan mengeluarkan garam, Xiao dengan enggan setuju. Baik, kamu hanya boleh membuat 2. Lin Suzu pergi ke kompor dan setelah serangkaian operasi selesai. Cobalah. Xiao tidak ragu. Dia mengambil telur, meniupnya dan memasukkannya ke mulutnya. Aroma samar menyebar melalui mulutnya, dan matanya bersinar. Dia tidak bisa menahan diri untuk mengambil gigitan kedua. Lin Suzu melihat dia terlalu sibuk untuk memperhatikannya, jadi dia dengan cepat memecahkan telur yang tersisa. Pada saat Xiao menyadari apa yang terjadi, Lin Suzu telah menggoreng semua telur yang tersisa. Dia meraih dengan tongkat kayunya untuk lebih banyak telur, tapi Lin Suzu memasukkan telur ke mulutnya. Telur dalam tabung bambu langsung menghilang di depan Xiao. Bibir tebalnya ternoda minyak dan penampilannya menjijikkan. Wajah Xiao penuh jijik. Lin Suzu semakin menjijikkan. Hanya melihatnya makan telur membuatku ingin muntah. Setelah makan, Lin Suzu mengangkat alis. Mau lagi? Maaf, aku makan semuanya. Xiao kehilangan nafsu makan setelah melihat gaya makan buas Lin Suzu dan pergi dengan tatapan jijik. Setelah melihat Xiao pergi, Lin Suzu mengambil telur yang baru dia sembunyikan dan pergi mencari lanting.
Lanting masih mengasah senjatanya dengan batu. Lin Suzu melihat ekspresi seriusnya dan bibirnya melengkung. Dia meluruskan roknya dan berjalan mendekat. Lanting, aku buat telur ini. Terima kasih untuk garamnya. Lanting tidak melihat ke atas. Tidak perlu, kamu bisa memakannya sendiri. Lin Suzu tahu dia punya masalah dengannya dan jika dia ingin menaklukkannya, dia hanya bisa bertindak seperti orang baik sekarang. Dia memindahkan tabung bambu lebih dekat kepadanya. Cobalah, baunya enak. Melihat Lanting masih tidak bergerak, Lin Suzu mengambil sepotong telur dengan sumpitnya dan memasukkannya ke mulutnya. Lanting mengunyah beberapa kali dan menelan. Rasanya enak. Mata Lin Suzu melengkung menjadi senyum ketika mendapat respons dari Lanting. Akhirnya, dia membuat kemajuan dengannya. Melihat Lanting hanya mengambil satu gigitan, dia membawa telur kepadanya lagi. Ada lagi jika kamu mau. Makan sebanyak yang kamu suka. Lanting, melihatnya dengan mata penuh harap, tidak bisa menolak dan makan beberapa potong lagi. Jika kamu suka memakannya, aku akan membuatnya untukmu lagi di masa depan, oke? Lin Suzu sangat bangga Lanting makan makanannya, jadi dia tidak bisa menahan diri mengucapkan kata-kata itu. Lanting memberikan Lin Suzu tatapan aneh. Di masa lalu, dia selalu ingin dia membuatkan makanan untuknya, tapi sekarang dia seperti berubah. Setelah Lin Suzu menyelesaikan semua ini, dia menunggu sistem berbunyi, tapi sistem diam. Sebagai gantinya, auman terdengar. Lin Suzu, kamu benar-benar berani berbohong padaku. Lin Suzu melihat ke atas ke sumber suara. Xiao telah kembali. Matanya sedikit licik saat dia dengan cepat melihat sekeliling. Menyadari tidak ada pelarian, dia bersembunyi di belakang Lanting. Sambil bersembunyi, dia berteriak, bagaimana aku berbohong padamu? Bukankah kamu bilang aku hanya membuat 2 telur goreng? Ada 6 total, 4 sisanya semua milikku. Sangat masuk akal. Aku bilang akan membuat 2 dulu, bukan hanya akan membuat 2. Lanting mendengar percakapan antara Lin Suzu dan Xiao dan secara umum memahami situasinya. Melihat Xiao akan merebut Lin Suzu, dia dengan cepat bergerak menghalanginya. Xiao melihat gerakan Lanting dan wajahnya menggelap. Lanting, kamu melindunginya lagi. Ekspresi Lanting tidak banyak berubah ketika dipanggil. Dia betina kita, kamu tidak boleh menyakitinya. Aku menyakitinya. Xiao mengejek dengan kontem. Dia sangat menyusahkan. Mengapa aku repot menyakitinya? Lalu apa yang kamu lakukan sekarang? Lanting melihatnya dari atas ke bawah. Xiao menarik tangannya dan mengejek. Siapa yang menyuruhnya berbohong padaku? Dia bilang tidak berbohong padamu dan hanya menggoreng 2 telur. Lanting mengingat apa yang Lin Suzu katakan dan mengulanginya. Xiao melihat Lanting bertekad melindungi Lin Suzu, jadi dia akan melawannya. Saat itu, Bisman lain datang. Lanting, kepala suku memanggilmu. Lanting mengangguk. Aku akan segera ke sana. Xiao melihat Lanting akan pergi dan memberi Lin Suzu senyum mengejek. Lin Suzu melihatnya dengan sedikit takut. Aku pergi bersamamu. Kalau tidak, setelah kamu pergi, aku takut akan dipukuli sampai mati.